Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Apalagi Ibu Gembala kita sudah datang dengan selamat berkumpul bersama kita pada pagi hari ini bersuka cita. Haleluya. Silakan kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita akan doa pembukaan, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tiada henti kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, buat segala kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini tanggal 1 Maret 2026 Tuhan, di mana kami memasuki awal bulan Maret dengan penuh sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami GBI Baligas Lumbung Tuayan pada pagi hari ini, dari awal hingga berakhir nanti dengan kuasa darah-Mu melingkupi kami Tuhan. Lawat kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa kasih-Mu senantiasa pada ibadah kami Tuhan. Pada saat ini kami menolak juga Tuhan segala kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mengintimidasi kami, hilangkan sukacita kami, hilangkan damai sejahtera kami untuk beribadah kepada-Mu. Kuasa-kuasa jahat yang lain yang ingin mengganggu kami pada ibadah pagi hari ini, semua kuasa jahat itu Tuhan kami bersatu mengikat, menolak, mengatakan, menghancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kuasa darah-Mu senantiasa membungkus ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Dan jika mendapati kami bersalah Tuhan, Kiranya Kau mengampuni atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Bapa. Tutup bungkus, kuduskanlah kami pada saat ini kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, nanti memberkati hamba-Mu Tuhan, murabi putih dia perkataan-Mu, perwahyuan-Mu daripada-Mu Tuhan Yesus. Itu Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini penuh sukacita, dan kami terima dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita siapkan hati, kita akan mulai penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, ini kami Tuhan, kami hanya mencari Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Terlebih kami pada saat ini Kau siapkan hati dan jiwa kami untuk memuliakan Engkau pada ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Cari wajah
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Baik suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Kami mau datang kepadamu Tuhan, menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa membawa bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Engkau berkati pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami ya Tuhan. Biarlah mereka memimpin bangsa kami dengan hati jujur dan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari tingkat tinggi sampai tingkat daerah ya Tuhan, Engkau memimpin bangsa dan negara kami ini. Dan apapun yang ada permasalahan yang ada di bangsa kami ini ya Bapa, bisa cepat terselesaikan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ada dalam rencana dan keinginan dan kehendak Tuhan lah yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga
usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, Engkau curahkanlah berkat-Mu atas seluruh keluarga sidang jemaat yang ada di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik kami sebagai pedagang, baik kami sebagai ibu rumah tangga, baik kami sebagai pekerja harian, baik kami sebagai penambang emas, apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan dari tangan kami, Engkau buat kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk Bapa dan Ibu Gembala kami yang memimpin gereja-Mu di tempat ini. Biarlah tangan Tuhanlah yang menolong, tangan Tuhanlah yang menopang, tangan Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruhkanlah visi dan misi gereja-Mu ini untuk mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan, kekuatan, apapun yang mereka butuhkan, apapunlah yang mereka perlukan Tuhan, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lebih tahu apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah mereka kesatuan hati bersama anak-anak mereka, untuk mereka terus maju Tuhan, membawa gereja-Mu ini untuk lebih maju lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan mengalir untuk Bapa dan Ibu Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak mereka Engkau berkati, buatlah anak-anak mereka menjadi anak yang sukses di dalam Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga pelayanan yang ada ya Bapa, baik itu pelayanan anak sekolah minggu, baik itu pelayanan pemuda remaja ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pelayanan pemuda remaja ini akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bangkitkanlah kami semua dalam roh dan kebenaran dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang belum bisa hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Engkau berkati mereka, Tuhan Engkau jamah mereka. Jika mereka ada yang sedang sakit pada saat ini, berikanlah mereka kesembuhan. Jika yang kami juga yang datang membawa segala beban permasalahan di hidup kami ya Tuhan, Engkau berikanlah kami jalan keluar untuk permasalahan kami. Engkau yang menolong membantu kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tanah gereja. Tuhan Yesus, kami meminta kepadamu. Tuhan Yesus, kami berseru kepada Engkau. Kami meminta tanah gereja. Kami meminta ya Tuhan kepadamu. Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah kami, bukan Allah kami yang berkuasa. Allah kami yang kaya. Jika kami meminta kepadamu ya Tuhan, kami percaya jika sampai saatnya itu semua akan terjadi sesuai dengan kehendak dan keinginan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Biarlah setiap doa yang kami naikkan ini Tuhan Engkau dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Ya, kita lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mohon jemaat bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita memberkati anak-anak kita. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Tuhan Yesus masa anak-anak mereka Tuhan. Di usia mereka yang kecil ini Tuhan, mereka boleh mengenal pribadi Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran Tuhan. Diberkatilah masa depan mereka Tuhan, cita-cita sekolah mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa sakit, penyakit, kuasa apapun yang coba-coba Tuhan Yesus masuk dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan ilah-ilah zaman ini Tuhan, segala kuasa-kuasa dunia yang coba menyelusup masuk dalam pikiran mereka, saat ini kami patahkan, tolong hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Berikan Tuhan Yesus hati yang turut taat dengar-dengaran kepada kakak sekolah minggu di saat mereka sekolah minggu hari ini. Berkati juga kakaknya yang akan mengajarkan sekolah minggu hari ini, urapi dengan urapan yang baru dari Tuhan. Kami berdoa diberkatilah orang tua mereka Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kebenaran dan firman-Mu ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring, ketika dimanapun mereka berada Tuhan. Senantiasa memberitakan kabar keselamatan bagi anak-anak mereka, sehingga mereka masa depan mereka dipakai untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami seisi rumah tangga kami boleh melayani dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Ya, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi. Bapa yang mengasihiku,
Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Roh Kudus, ini waktumu berbicara bagi setiap pribadi kami. Kerinduan kami Kau hadir menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang diri jawaban dalam setiap pribadi kami. Mungkin kami datang dalam segala pergumulan kami. Mungkin kami datang dalam segala kelemahan. Mungkin kami datang dalam sakit penyakit. Kami percaya hari ini setiap kami mengalami mujizat daripada Engkau. Sebab kami percaya di mana ada Roh Allah, di dalam kemerdekaan. Di dalam nama Yesus, kami yang berat-berat diberikan kelegaan, yang letih lesu diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan yang mengalami sakit, hari ini akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, puja dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di waktu berfirman-Lah Tuhan, kami rindu dan siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Semua kita yang rindu dan haus mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama saya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya kita dipelihara Tuhan sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Tuhan kita harus bergairah, kita harus bersemangat. Jangan kasih kendor orang-orang. Harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Maju terus Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pilihan bagi kita. Maju terus. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19 di ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengasihi, ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat salah seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa kesimpulan daripada hukum Taurat? Tuhan Yesus mengatakan bahwa jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Taurat dan kitab para nabi mengajarkan adalah kasih. Artinya hukum Taurat menuntut kita, menuntut kita, memerintahkan kita untuk kita mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang sejarah Alkitab tidak ada satu orang pun dari orang Israel yang sanggup melakukan semua hukum Taurat itu, semua gagal. Dan hukum itu tidak pernah menyelesaikan masalah yang namanya dosa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya bahwa kasih itu tidak dimulai dari kita. Kalau kita bisa mengasihi Allah, itu karena respon
respon kita. Artinya kasih itu adalah inisiatif daripada Allah sendiri. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan? Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi Allah yang terlebih mengasihi kita, lebih dulu mengasihi kita. Ayat ke-19, Yohanes 4:19 tadi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini jelas. Kita dapat mengasihi Allah karena Allah yang terlebih dulu mengasihi kita. Ini konsep yang harus kita pahami. Sedangkan tadi hukum Taurat mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu, didahului dengan perintah. Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan merubah itu semua, dimulai dari Allah yang mengasihi. Yohanes 3:16, sebab itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kasih itu dimulai dari Allah sendiri. Jelas, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa itu pendamaian, Bapak Ibu sekalian? Dalam Imamat mencatat tentang korban perdamaian, korban pendamaian. Artinya harus ada kambing domba yang harus dikorbankan. Darahnya harus dipercikan ke mezbah sebagai pendamai bagi dosa orang itu. Kalau seseorang datang ke mezbah, dia harus membawa korban. Dan pada saat korban itu disembelih, orang tersebut dia harus menempatkan tangannya atas korbannya itu, kambing atau domba, lalu kambing atau domba itu disembelih. Artinya dosanya ditanggungkan ke korban itu. Dan darah, itulah darah, nyawa itu yang akan menanggung segala pelanggaran dan dosa kita. Dan ini adalah gambaran, Bapak Ibu Saudara, darah Yesus. Dalam Alkitab ini mencatat bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah di sana supaya dosa-dosa kita yang tadi yang begitu luar biasa dalam hidup kita diselesaikan. Perdamaian kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, jadi di sini saya mau bilang bahwa bukan kita yang terlebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dulu mengasihi kita. Nah, kalau kita sudah dikasihi oleh Allah, maka respon kita tentu kita juga mengasihi Allah. Seseorang tidak akan mungkin dia mengasihi Allah kalau dia belum menerima kasih itu. Dan yang jelas bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, Dia memberikan kasih-Nya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Menebus saudara dan saya, itu adalah bukti kasih. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal karena begitu besar kasih. Jadi Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Allah melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kita tanamkan dalam hidup kita, dalam hati kita. Saya sudah terlebih dulu dikasihi oleh Tuhan. Karena tadi hukum Taurat mengatakan kasihilah Tuhan Allah. Itu dimulai dari perintah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kita kenal? Tidak mungkin. Oleh sebab itu Dia memperkenalkan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus. Dia mengasihi, dia menyembuhkan banyak orang, dia banyak sekali bergaul dengan orang-orang miskin yang berdosa, dia banyak menyembuhkan dan memulihkan, bahkan juga membangkitkan orang mati. Yesus menggambarkan pribadi Allah itu sendiri. Jadi kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita sudah menerima kasih Tuhan. Amin. Kita sudah menerima kasih Allah. Dan sebab itu bagian kita, kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan, itulah yang mampukan kita untuk mengasihi. Amin. Karena firman Tuhan berkata, kamu sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar, bukan dengan barang yang panas, tapi oleh darahnya yang kudus. Artinya kalau kita sudah dibeli, kita adalah milik Kristus.
Kalau kita milik Kristus artinya suka Kristus. Sebab itu hari ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar bagaimana seseorang pribadi itu yang mengasihi Tuhan. Hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, seorang pribadi yang mengasihi Tuhan itu adalah hidup yang berfokus kepada Kristus. Bapak Ibu sekalian, hidup yang berfokus kepada Kristus bukan berarti kita itu tidak melakukan pekerjaan kita yang lain. Seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian. Dalam Filipi 1:21 dia bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kenapa Paulus bisa berkata demikian, Bapak Ibu sekalian? Apakah Paulus pokoknya dia penginjilan saja, tidak melakukan hal yang lain? Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2-3, dia juga seorang pekerja, Bapak Ibu. Saya bacakan buat kita. Kisah Para Rasul 18 ayat 2 dan 3. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang rumah. Nah, saya mau bilang bahwa orang yang berfokus kepada Kristus bukan berarti dia tidak bisa bekerja. Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, rasul yang luar biasa itu, dia juga melakukan pekerjaan tangannya. Dia juga berusaha. Dia sebagai tukang rumah. Artinya orang yang berfokus kepada Kristus bukan berarti dia meninggalkan pekerjaannya. Dia boleh mengerjakan pekerjaan sebagai bisnismen, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, jasa dan lain sebagainya, usaha emas, semua bisa kita kerjakan. Paulus juga mengerjakan itu. Tetapi yang menjadi hal yang pertama adalah fokusnya adalah kepada Kristus. Tujuan hidupnya adalah kepada Kristus. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus itu bukan orang sembarangan. Dia itu adalah orang terpelajar, seorang anak buah atau siswa dari seorang guru besar yang namanya Gamaliel. Dia guru besar. Paulus itu adalah anak muridnya. Dan Paulus itu termasuk orang yang ahli Taurat, termasuk orang Farisi. Dia tahu hukum-hukum. Nah, jadi tetapi dia berkata bahwa hidupnya adalah hanya untuk Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya dia berfokus kehidupannya. Tadi dia adalah orang yang terkenal, seorang pembesar. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, maka tujuan hidupnya menjadi berbeda. Hidupnya menjadi berfokus kepada Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia bisa berbangga, Bapak Ibu sekalian. Dia punya nama baik luas di masyarakat. Dia dikenal di mana-mana, Rasul Paulus. Terkenal. Bahkan dia yang membela hukum yang sedang zaman itu. Bahkan dia banyak menganiaya anak-anak Tuhan. Dia dianggap seperti teroris yang menganggap membela Tuhan. Tetapi saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka tujuan hidupnya menjadi berbeda. Alkitab mencatat, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, kita perlu berfokus kehidupan kita kepada Kristus. Pusat kehidupan kita adalah Kristus. Kita boleh mengerjakan pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita atur dengan baik, anak-anak kita disekolahkan dengan baik. Kita jangan pernah lupa bahwa fokus hidup kita adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kalau kita pikir secara logika, mati adalah keuntungan? Karena dia tahu bahwa kalaupun dia mati dalam perjuangannya, dalam pelayanannya, maka tersedia baginya kerajaan yang kekal. Amin. Tersedia baginya kerajaan yang kekal. Maka baginya itu tidak menjadi persoalan baik hidup. Kalau hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Artinya dia punya spirit, dia punya semangat yang begitu luar biasa.
Bahkan dalam Filipi 3:8 bilang begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus adalah orang yang terpandang, orang yang terpelajar, tapi dia katakan bahwa semua itu dia anggap sampah supaya dia berkenan kepada Kristus, supaya dia memperoleh Kristus. Artinya apa? Kristus itu menjadi fokus dalam kehidupan. Demikian juga kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita bergeser fokus kita. Fokus kita kepada Kristus Yesus. Kalau dunia ini menyeret orang itu, membawa semakin menjauh daripada Tuhan. Ya, dan situasi dunia ini akan menyeret, membawa orang semakin cinta akan dunia ini, menyeret orang jauh daripada Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap berfokus kepada Kristus. Itulah tanda orang yang mengasihi Tuhan. Berfokus kepada Kristus, tujuan hidupnya adalah Kristus. Bagaimana Kristus Yesus itu dipermuliakan dalam kehidupannya. Bagaimana Yesus Kristus itu dipermuliakan dalam apa yang dia kerjakan. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dari apa yang dia pikirkan. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu dipermuliakan dari apa yang dia rencanakan dalam kehidupan. Kalau kita bekerja, usaha pekerjaan kita adalah untuk menggenapi tujuan kita untuk Kristus. Kalau tidak, untuk apa lagi? Karena semuanya akan kita tinggalkan. Kita punya segalanya di muka bumi ini, semua kita akan tinggalkan. Tetapi yang tidak bisa kita tinggalkan adalah harta kita di dalam kerajaan surga. Carilah harta, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ingat dan karat tidak memakan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukti kita mengasihi Tuhan adalah hidup kita berfokus kepada Kristus. Amin. Hidup kita berfokus kepada Kristus. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak boleh berbisnis, tidak boleh berusaha. Kita tetap berusaha, kita tetap bekerja seperti Rasul Paulus. Dia bekerja ya sebagai tukang kemah. Ya, zaman itu kemah itu kan diperlukan. Karena kalau militer berperang itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mereka sedang dalam perjalanan, mereka membutuhkan kemah-kemah supaya mereka tinggal karena di gurun kan. Jadi itulah usaha daripada Rasul Paulus, dia sebagai tukang kemah. Untuk apa? Supaya mendukung pelayanan, supaya dia dapat melayani. Karena melayani Tuhan itu butuh biaya dan lain sebagainya. Rasul Paulus tetap bekerja, tapi fokusnya adalah tetap kepada Kristus Yesus. Amin. Melayani Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan kita kehilangan fokus. Jangan kita mengejar sesuatu yang sia-sia. Kalau kita mengejar Kristus, apa yang baik itu tidak mungkin Tuhan tidak bergabung dengan kita. Saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kata firman Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tetapi yang tidak boleh salah ini adalah kita kehilangan fokus, mengejar dunia, akhirnya kita kehilangan Kristus, kehilangan keselamatan. Jadi hal yang pertama, bukti kita mengasihi Tuhan adalah berfokus kepada Kristus Yesus. Tujuan hidup kita adalah Kristus, melayani Dia, mengerjakan apa yang Dia sukai. Amin. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus itu berlari kepada tujuan. Dia bersemangat, Bapak Ibu Saudara. Dia berlari kepada tujuan panggilan surgawi itu. Amanat agung, panggilan surgawi, apa yang Tuhan Yesus mau untuk dia kerjakan. Itu yang dia kerjakan. Dia berlari, dia bergegas, dia bersemangat. Dia tidak berlambat-lambat mengerjakan. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu,
Kita yang percaya kepada Kristus dan melayani Tuhan, ini adalah panggilan yang tertinggi. Amin. Panggilan yang tertinggi Bapak Ibu untuk melayani Dia. Melayani Tuhan bukan berarti hanya di mimbar ini. Melayani Tuhan Bapak Ibu bisa di rumah berdoa, doakan seluruh jemaat Tuhan. Di rumah Bapak Ibu bisa berdoa, doakan bangsa ini. Bapak Ibu di rumah bisa berdoa untuk Kota Palangkaraya dan Banten Tengah. Bapak Ibu di rumah bisa berdoa supaya gereja itu Tuhan pakai untuk menolong jiwa-jiwa saudara sedang melayani Tuhan. Jadi sekali lagi hal yang pertama adalah bukti kita mengasihi Tuhan, hidup kita berfokus kepada Kristus. Itu hal yang pertama Bapak Ibu sekalian. Hal yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah melayani Tuhan dalam segala segi dalam kehidupan. Dalam Kolose 3 ayat 23-24 bilang begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita menjadi orang percaya, semua kita ini adalah hamba Tuhan, hamba Kristus. Nah, apakah hamba Kristus itu hanya pada saat kita ada dalam gereja? Saat kita ada melayani di gereja, tempat ibadah? Bukan. Kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin di rumah kita, mungkin di luar, di tempat pekerjaan kita sedang melayani Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, berarti kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, jangan sampai hanya di dalam tempat ibadah kita bisa memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi setelah keluar dari tempat ibadah, lupa. Makanya kita mencatat bahwa segala sesuatu, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Jadi baik kita di dalam tempat ibadah, baik kita di rumah, baik itu kita di tempat pekerjaan, kita adalah tetap hamba Tuhan. Amin. Jangan hanya di gereja kita hamba Tuhan, lalu di luar tidak hamba Tuhan. Makanya kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang kita perbuat ini untuk Tuhan. Kita bekerja dengan baik untuk Tuhan. Nah, saat kita mengerjakan sesuatu dengan baik, maka usaha kita tidak mengkhianati hasil. Atau siapa apa yang orang bilang biasa begitu? Usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita ada, di tempat pekerjaan, di rumah, di luar, bahkan di dalam gereja, kita tetap hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, lakukan apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang disukai Tuhan. Apakah mungkin orang tidak dilihat, kita tidak dilihat apa yang kita lakukan? Tidak dilihat oleh Pak Gembala, tidak dilihat oleh Pak Pendeta, tidak dilihat oleh para pengerja, tidak dilihat oleh jemaat yang lain. Tetap kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Karena upahnya bukan dari manusia, bukan kita sedang melayani manusia. Upah kita datang daripada Tuhan. Kalau kita setia melakukan apa yang menjadi bagian kita, selalu saya sampaikan, talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, saat kita menjalankannya, maka yang akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar itu adalah saudara sendiri. Saudara ingat perumpamaan tentang talenta? Ada yang menerima 5, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 1. Yang menerima 5 talenta, dia pergi menjalankannya dan dia memperoleh laba 5 talenta. Seorang yang dipercayakan oleh tuannya 2 talenta, lalu dia pergi menjalankan 2 talenta itu dan dia
mendapatkan hasil laba 2 talenta. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Kamu telah setia dalam perkara kecil, kamu akan menerima tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan hamba yang tadi menerima 1 talenta? Dia ambil itu, dia gali tanah dalam-dalam, dia sembunyikan itu, dia timbun dalam-dalam. Lalu pada saat Tuhan datang, mari bertanggungjawabkan talenta-talenta itu. Lalu apa kata orang yang menerima 1 talenta? Aku tahu hamba, Tuhan hamba yang jahat, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Ini talenta Tuhan, saya kembalikan. Apa kata Tuhan itu? Hai kamu hamba yang jahat, enyahlah engkau, kamu tidak setia dalam perkara kecil. Nah, itu gambaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai hamba Tuhan, dimanapun kita berada, di gereja, di pelayanan, di rumah, di tempat pekerjaan, jangan pernah hilangkan identitas kita sebagai hamba Tuhan. Karena saat kita tetap setia melayani Dia, baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, baik itu dinilai orang atau tidak dinilai orang, lakukan saja bagian kita, karena kita adalah hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, artinya bahwa kita bertanggung jawabnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dia yang panggil kita, untuk melayani Dia. Tentu yang Dia tanya pribadi Bapak Ibu. Saya hamba Tuhan, Tuhan tanya kepada saya. Saya harus bertanggung jawabkan diri saya sebagai hambanya. Demikian juga kita semua yang ada di tempat ini, semua kita berhadapan dengan Dia, karena Dia yang memanggil kita untuk melayani Dia. Kolose 3:24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Bapak Ibu saya sekalian, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan, Bapak Ibu. Pemimpin atau kepala sidang, dia hanya mengkoordinir saja orang-orang yang Tuhan kirim untuk sehati bekerja sama dalam gerejanya. Semua kita diberikan kepercayaan masing-masing untuk mengelola, untuk membangun gerejanya. Ini kan gereja Tuhan. Gerejanya Dia perlengkapi dengan karunia. Yang satu bisa berbuat ini, yang satu bisa mendukung dia, yang satu bisa mengurus musik, yang satu bisa berkhotbah, yang satu bisa mengatur administrasi. Semua kita. Saat kita melakukan bagian kita masing-masing, maka gereja itu akan semakin bersemangat. Makanya talenta tadi jangan disembunyikan. Mungkin kita bilang, aku nggak punya apa-apa. Mungkin di dompetmu ada duit, berikan untuk pekerjaan. Amin. Semua kita punya. Sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Saat Tuhan tadi mempercayakan 3 orang talenta-talenta yang dipercayakan itu, diberikan sesuai dengan kesanggupan. Jadi tidak ada orang berkata, aduh Tuhan memberikan saya kepercayaan dan saya tidak sanggup melakukannya. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia memberikan kepercayaan buat kita, talenta buat kita. Kalau Dia pandang, Dia tahu kamu mau, kamu bisa, mampu melakukannya. Artinya kalau kita tidak melakukannya, bukan persoalan saudara tidak mampu, tapi persoalan itu tidak mau mengerjakannya. Itu saja persoalannya. Nah, kalau tidak mau melakukannya, ya kita menjadi orang yang menyesal. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Amin. Jadi dimanapun kita berada, kita sekali lagi di pelayanan, di rumah, di tempat pekerjaan, atau di luar sana, yang tidak dilihat oleh jemaat yang lain, yang tidak dilihat oleh mungkin teman-teman yang lain, tetap menyatakan identitasmu sebagai saya adalah hamba Tuhan. Amin.
Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bukti kita mengasihi Tuhan itu kita dimanapun kita berada, kita mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bukti seseorang yang mengasihi Tuhan saat Tuhan bertanya kepada Petrus, Alkitab mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, dia harus menggembalakan atau memimpin jiwa-jiwa. Kita baca dulu Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya kepadanya, "Apakah engkau mengasihi?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba." Alkitab mencatat kepada kita hari ini bahwa siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Dia adalah menggembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Menggembalakan di sini adalah bukan berarti menjadi gembala sidang. Gembala di sini adalah menggembalakan di sini sebagai pemimpin. Apakah engkau kepala rumah tangga? Suatu saat tidak akan ada persekutuan. Saudara adalah pemimpin yang akan memimpin satu jiwa, mungkin memimpin 2 jiwa. Semua kita harus ambil bagian untuk bergerak dalam memimpin. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi domba-domba Tuhan. Domba-dombaku, kata Tuhan. Bukan domba-domba saya, bukan domba-domba Pak Jimmy, bukan domba-domba Pak Jimmy, bukan domba-domba Pak Robi, bukan. Domba-domba Tuhan Yesus, miliknya. Kita dipercayakan barangnya Tuhan. Jiwa-jiwa itu kan punya Tuhan. Dia gembala, dia pemilik. Kita itu dipercayakan untuk memimpinnya, untuk membimbingnya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi jiwa-jiwa milik Tuhan itu. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, kau tahu aku mengasihi." Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-domba." Mengapa Tuhan Yesus sampai bertanya 3 kali kepada Petrus? Kita tahu Petrus pernah menyangkal Yesus, ya kan? Pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi dia bertobat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menekankan kepada dia, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Seharusnya kalau orang dunia ini, Bapak Ibu Saudara, bertemu dengan orang yang menyangkal, dia pasti tidak akan mau lagi berteman sama orang. Tidak pernah tidak diakui sebagai teman, atau pernah tidak diakui sebagai gurunya. Yesus itu pernah tidak diakui sebagai gurunya. Oleh Petrus pernah diakui sebagai orang yang tidak dia kenal. Tapi Tuhan Yesus menyambut Petrus. Dia tidak dia tidak menegur atau mengeluarkan kata-kata yang keras kepada Petrus. Tetapi dia mengasihi Petrus. Dia bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, aku mengasihi." Gembalakanlah domba-domba. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau." "Gembalakanlah domba-domba." Dan ketiga kalinya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan." Sedih hati Petrus. Mungkin dia air matanya meleleh, menangis. "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau."
gembalakan domba-domba. Kalau sampai 3 kali Tuhan Yesus menekankan itu kepada Petrus, berarti ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Sangat penting. Jadi orang yang mengatakan bahwa aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Tuhan, kita harus ambil bagian untuk memimpin jiwa-jiwa. Kita harus ambil bagian untuk melayani jiwa-jiwa. Mungkin kita ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita datangi, yang perlu kita kunjungi, yang perlu kita doakan. Mungkin dia dalam keadaan sakit, mungkin dan kita berdoa, kita diingatkan untuk mengunjungi seseorang. Datang, kunjungi. Karena Tuhan memimpin kita kepada domba-dombanya. Kepada domba-domba, dia kunjungi. Karena itu adalah domba Tuhan. Jadi jangan kita berpikir, oh, ini punya A, punya B, ini punya Tuhan. Jiwa-jiwa ini adalah milik Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan aku mengasihi engkau, berarti kita harus mengasihi domba-dombanya Tuhan. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi hal yang pertama tadi Bapak Ibu sekalian, orang yang mengasihi Tuhan sekali lagi, orang yang berfokus kepada Kristus. Tujuan hidupnya kepada Kristus. Dan hal yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang dimanapun dia berada, dia adalah hamba Tuhan. Dan meskipun dia di pelayanan, di rumahnya, di tempat pekerjaan, dia tetap hamba Tuhan. Dia tetap menyatakan kebenaran. Dia tetap hidup benar. Dia hidup takut akan Tuhan. Dan hidupnya menjadi terang, menjadi garam dimanapun dia berada. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang yang mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang memimpin jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa. Amin. Itulah firman Tuhan buat kita hari ini. Adalah firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian, dan kita renungkan firman Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, meskipun Petrus pernah bersalah kepada Kristus Yesus, pernah dia menyangkal, pernah dia tidak mengakui sebagai gurunya, tapi Tuhan Yesus mengasihi Petrus, dan Petrus juga mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi ada tandanya orang yang mengasihi Tuhan. Tidak mungkin hanya berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi kita tidak buktikan itu dengan cara hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela mati. Dialah korban perdamaian itu. Oleh darahnya yang tercurah di kayu salib itu mendamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita menjadi pribadi yang layak beroleh keselamatan, dikuduskan. Semua kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Untuk sebab itu kita patut mengucap syukur kematian dan kebangkitannya bagi kita. Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kau telah rela mati bagi kami, menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkatakan Tuhan, kami mau fokus kepada Kami. Kami adalah hamba-Mu. Dimanapun kami berada, identitas kami adalah hamba Tuhan. Apakah kami di gereja, apakah kami di rumah, apakah kami di tempat pekerjaan,
kami tetap adalah hamba-Mu. Dan biarlah Kau dapati kami menjadi pribadi yang mengasihi Engkau Tuhan, untuk ambil bagian, mengasihi, melayani domba-domba milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan sama-sama, merenungkan firman-Mu siang dan malam, memegang perintah-Mu yang Ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman-Mu, firman-Mu siang dan malam, Ku pegang perintah-Mu dan Ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berkasih untuk nama-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, Engkau rela berkorban bagi kami. Darah-Mu tercurah untuk menebus kami dari dosa. Kami sudah menerima kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan Tuhan, kami mengasihi Engkau karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan dan kami bersyukur
persembahkan hanya bagi-Mu. Ini setiap pribadi kami ya Bapa, kami serahkan dan kami persembahkan hanya bagi-Mu. Kerinduan kami menjadi pribadi yang berfokus hanya kepada Engkau. Biarlah mata hati dan hidup kami tertuju hanya kepada Engkau, berfokus hanya kepada Engkau. Meskipun kami mengerjakan segala sesuatu, mungkin kami bekerja, mungkin kami pengusaha, pedagang, apapun yang kami kerjakan, sebagai sarana untuk kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih Engkau memilih kami, memanggil kami menjadi hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, teguhkanlah itu dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami adalah hamba-Mu. Kami menjadi garam, kami menjadi terang dimanapun kami berada, menyatakan kemuliaan Kristus, baik itu di gereja, baik itu di rumah, baik itu di tempat pekerjaan, bahkan di tengah masyarakat kami menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami rindu mengasihi jiwa-jiwa, kami rindu ambil bagian Tuhan untuk memimpin dan mengasihi, melayani domba-domba milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengatakan kami mengasihi Engkau. Ini kami, khusus kami Tuhan, untuk kami mengasihi jiwa-jiwa milik kepunyaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih bahwa kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kesempatan ini Tuhan, kami mau melaksanakan perjamuan kudus ini Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, pandanglah kepada Kristus Yesus. Dia sudah mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib, darahnya tercurah, supaya kita boleh menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal, terbebas dari kutuk dosa dan maut itu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Persiapkan hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini. Alkitab mencatat, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita mengingat tentang perbuatan Tuhan, kita mengingat tentang kasih Tuhan, kita mengingat pengorbanannya, tubuhnya yang terpecah, darahnya yang tercurah, tangannya dipaku di kayu salib, supaya saudara dan saya boleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari pandang kepada Dia.
mendoakan lebih sembuh, mendoakan lebih sembuh. Tuhan lebih dulu mendoakan kepadaku, mendoakan lebih sungguh. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari angkat roti itu tinggi-tinggi. Inilah tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti bersama-sama di dalam nama Yesus. Angkatlah anggur itu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dikontrakan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminum untuk peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari ucapkan syukurmu kepada Dia. Terima kasih. Oh, terima kasih atas kematian-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Naikkan syukurmu bagi Dia. Segala hormat bagi Dia. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, tegak selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, tegak selamanya.
kasih kematian dan kebangkitan bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Kau mengasihi kami. Terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk doa persembahan kami kepada Bapak Ferdinand Karim. Kami silakan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas hari ini karena memberikan kami Tuhan pagi ini, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan. Kami menyanyikan, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Tuhan memberkati persembahan ini, persembahan yang sebagian dari penghasilan kami Tuhan Yesus. Tuhan memberkati segala pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rancangkan, semuanya dapat berhasil oleh karena berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sementara kantong kolektif diedarkan, kita puji nama Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Shalom, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang ada tertulis Roma 12 ayat 1 ya. Yang berbunyi, karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah akan nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan waktu jemaat kolekte ibadah raya Minggu tanggal 22 Februari 2026. Kantong 1 berjumlah 100.000,
kantong 2 kas Natal berjumlah 54.000. Kolekte doa puasa di tempat Bapak Gembala Rabu tanggal 25 Februari 2026 berjumlah 55.000. Perpuluhan Minggu tanggal 22 Februari 2026 satu saudara Yeskiel Kennedy Peru. Persembahan khusus satu saudara Yeskiel Kennedy Peru. Kolekte persembahan doa di tempat Bapak Kabupaten Tarung, Bapak Jenny ya, Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sebesar 137.000. Demikian itulah info jadwal kotanya. Demikian ada jadwal kegiatan minggu gereja Brigas Lumbung Tuayan. Hari Selasa menara doa jam pukul 14 atau jam 2 siang sampai selesai. Hari Rabu doa puasa jam pukul 18 sampai selesai. Hari Kamis kunjungan doa dan penginjilan. Hari Jumat persekutuan doa jam 16 dan jam 4 ya, pukul 16 jam 4 sore sampai selesai. Hari Sabtu latihan untuk ibadah minggu. Nah, pokok doa kita yang harus kita doakan: 1. Doakan Palangkaraya Kalimantan Tengah supaya terjadi pemulihan jiwa-jiwa. 2. Doakan gereja kita Brigas Lumbung Tuayan, gembala, penyerja, dan seluruh jemaat. 3. Doakan untuk tanah dan gedung gereja tempat kita beribadah. 4. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin itulah yang saya sampaikan kepada jemaat. Terima kasih. Ya. Ya, kita siapkan hati, kita akan menerima berkat Tuhan ya Bapak Gembala. Mohon jemaat untuk berdiri. Silakan Bapak Gembala. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh memuji menyembah Engkau hari ini. Kami berdoa berkatilah gereja, memberkatilah jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Baik itu dalam segala usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan. Baik itu jual sembako, jual air minum, jual mobil, jual jasa, pegawai negeri, pegawai swasta. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjaan masa apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus, diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, generasi kami diberkati Tuhan, masa depan dan pendidikan anak-anak kami semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Kami berdoa Tuhan, kami pegang Engkaulah kepala gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau yang mendirikan jemaat-Mu dan alamat tidak menguasainya. Kami percaya dalam gereja ada otoritas ilahi. Apa yang kami ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan
di dunia akan terlepas di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk tanah, untuk tempat pembangunan gedung gereja. Kami percaya Engkau telah menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami terima mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah tempat ini Tuhan, keluarga hamba-Mu Pak Karina Tarum, berkatilah usaha pekerjaannya, berkatilah anak-anaknya, cucu menantunya, rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kami yang tidak bisa hadir hari ini, mungkin mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, kami berdoa Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka, sehingga mereka bersama-sama kami di waktu ke depan untuk memuji dan menyembah Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami berdoa bila berkat penyertaan Tuhan atas langkah-langkah kami. Bapak Ibu saudara sekalian, mari angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai dan sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir berlimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, bumbung-bumbung kita semua diberkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur dan kami percaya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Eski, ambil dulu deh air minum di motor Pak Ed. Ya.